Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran akidah hari ini kita sudah menginjak ke materi 10, adab makan dan minum. Halaman 35 ya. Makan dan minum adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia, bahkan makhluk lainnya seperti binatang, tumbuh-tumbuhan juga memerlukan makan dan minum. Nasi yang dimakan, air yang diminum, semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Dalam hal makan dan minum, Islam mengajarkan tata cara makan dan minum sebagai berikut. Yang pertama, makan dan minumlah yang halal. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul azim. Yang kedua, adab atau tata cara makan dan minum, yaitu mencuci tangan sampai bersih. Nah, apalagi sekarang lagi musim COVID ya, qadarullah khair. Kita yakin ini semua terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan berarti kita jadi lalai atau mengabaikan protokol kesehatan. Kita lanjut ya. Yang ketiga, adab makan dan minum adalah mengucapkan basmalah. Gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita buka halaman selanjutnya ya, 36. Jadi, anjuran membaca basmalah sebelum makan ada dalam hadis yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, maka ucapkanlah bismillah. Dan jika ia lupa untuk mengucapkan bismillah di awal makan, maka hendaklah ia mengucapkan bismillahi awalu wa akhir. Jadi, dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya. Seperti itu artinya teman-teman. Nanti kalau kita nggak baca bismillah, berarti setannya ikut makan, setannya nambah gemuk, sehat. Ya, terus kalau kita baca bismillahnya kelupaan, ingatnya di akhir aja, udah mau habis baru ingat, nggak apa-apa, baca aja. Nanti berarti setannya akan memuntahkan kembali apa yang udah dia ikutan makan, keberkahan makanannya itu, gitu. Adab atau tata cara makan dan minum berdasarkan Islam. Yang keempat nih, dengan tangan kanan. Nah, ini juga dari hadis ya, riwayat Muslim. Jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Kan kita nggak mau ya sama kayak setan, maka sikap kita harus beda sama setan gitu. Yang kelima, makanlah atau minum sambil duduk dengan baik, tidak makan dan minum sambil berdiri. Ternyata yang nomor 5 ini, tata cara ini sangat sesuai dengan ilmu medis loh teman-teman, ilmu kesehatan. Karena ternyata makan sambil atau minum sambil berdiri itu nggak sehat buat anggota tubuh kita, terutama ginjal, lambung juga. Nggak enak kan kalau sakit ya? Baik, paham ya teman-teman ya? Sekarang, adab makan dan minum yang ke-6. Makan dan minum seadanya. Ini ngajarin kita untuk bersyukur. Ya kan, kita makan seadanya yang dikasih sama mama sama ayah di rumah. Ya, itu bersyukur. Terus kita bisa hemat. Nanti uangnya bisa buat belajar yang lain, les, renang, banyak deh. Terus yang paling enak itu kalau kita hidup sederhana, kita bisa lebih banyak sedekah.
daripada dipakai uangnya buat makan makanan yang kita mau terus. Ketujuh, apabila makan bersama, ambillah makanan yang terdekat. Nah, teman-teman sering kan papa hare ya, atau buka bareng misalkan, makan bersama, apalah macam-macam namanya. Nah, kalau ada makanan yang terdekat dengan teman-teman, ya berarti itu rezeki teman-teman. Jangan lupa berbagi juga. Kita jangan sibuk sampai ngelangkahin beberapa tangan buat ngambil makanan yang jaraknya nggak deket sama tangan kita sama meja kita. Ternyata itu termasuk adab ya dalam makan dan minum dalam Islam. Next, nomor 8. Segera makan saat makanan sudah dihidangkan. Iya, jangan ngobrol dulu. Sekarang lagi musim nih, mau makan di foto dulu ya. Jadi, segeralah makan saat makanan sudah dihidangkan. 9. Hendaknya menjilati jari jemarinya sebelum dicuci tangan. Nah, ini berdasarkan hadis yang juga ternyata menurut kesehatan itu bagus membantu pencernaan kita. Karena di jari kita ada bakteri baik yang membantu proses pembusukan makanan. Oke, kalau ini hadisnya gini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai makan, maka janganlah ia mengusap tangannya hingga ia menjilatinya atau minta dijilatkan. Yang ke-10 ya. Tidak mengambil makanan orang lain. Ini mah tahu dong Bu Fi, aku juga. Udah pintar, udah mau kelas 3 bulan lagi. Itu keren banget ya. Yang ke-11, makan tidak sampai kekenyangan. Wow, emang ya kalau kekenyangan gak nyaman ya? Mau napas susah, terus kayak mau muntah. Apalagi sih kalau kita kekenyangan, ngantuk, bener ngantuk-ngantuk itu tuh paling susah deh. Nah, ternyata Rasulullah udah ngasih tahu ya teman-teman ya dalam hadisnya. Bufi bacain artinya ya. Tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekadar dapat menegakkan tulang punggungnya atau memberikan tenaga maksudnya ya. Maka jika tidak mau, maka ia dapat memenuhi perutnya dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Iya, jadi kita kasih bagiannya untuk minum. Jangan sampai kekenyangan makan, kita sampai mau minum aja susah. Malah kemuntahin deh makanannya karena terlalu penuh. Nah, kita juga pantas ya kalau kekenyangan suka nafasnya nggak nyaman. Karena memang sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman kita, dan sepertiga lagi untuk bernafas ya. Alhamdulillah, sudah paham ya teman-teman? Nomor 12 nih. Apabila makanan kita terjatuh, maka hendaknya dibersihkan bagian yang kotornya, kemudian memakannya. Jadi nggak mubazir ya, yang jatuh sebelah mana jangan dibuang semua ya. Apalagi misalkan ada binatang kayak kucing suka makanan itu, ya udah kasihin. Yang penting jangan mubazir, oke? Dan buangnya ke tempat sampah. Itu yang paling penting. Ada hadisnya juga ya, yang poin 12 ini. Apabila ada sesuap makanan dari salah seorang di antara kalian terjatuh, maka hendaklah dia membersihkan bagiannya yang kotor, kemudian memakannya dan jangan meninggalkannya untuk setan. Setan seneng banget makanan kita nyisa ya teman-teman. Waktu kita kecil, waktu kita TK, mungkin kita taunya nanti nasinya nangis kalau nggak dihabisin. Nah, ternyata ada hadisnya ya, bahwa kalau tidak dihabiskan makanan itu akan menjadi makanannya setan. Seperti itu. Adab makan minum yang lainnya nih. Berdoa setelah makan. Masih hafal dong? Ya iyalah Bu Fi, ini kan dibaca hampir berapa kali ya? Mungkin dalam sehari bisa 5 kali ya teman-teman ya. Makan pagi, ngemil, makan siang, ngemil, makan malam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gimana bunyinya? Yuk baca sama-sama yuk.
Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Oke, yang nomor 14. Tidak makan menggunakan piring emas. Emas lagi mahal. Enggak sih. Kalaupun emas murah ya teman-teman ya. Kita balik lagi, rujukan kita adalah Al-Quran dan hadis. Nah, Rasulullah sudah memberitahu dalam hadisnya bahwa janganlah kamu minum dengan gelas yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan pada piring yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka atau orang kafir di dunia dan buat kamu di akhirat. Nah gitu teman-teman. Sekarang itu menunjukkan keberlebihan ya, kan Allah tidak suka sikap yang berlebihan. Bufi boleh nggak makan yang ada emasnya? Balik lagi sih kalau kata Bufi ya, kita pakai wadah yang piring emas aja tidak disarankan ya. Apalagi misalkan makanannya dari emas. Gak tahu sih sehat nggak ya itu. Mending uangnya buat sedekah aja deh. Alhamdulillah, tentang adab makan dan minum dalam Islam sudah tersampaikan semua yang ada di buku. Nah, ada mahfuzat akhlak 10 nih. Kita baca sama-sama ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Nah, ini lanjutan dari yang sebelum PTS itu ya teman-teman ya. Keduanya di sini maksudnya orang tua kita. Lanjut. La ta'ata fi ma'siyatillahi innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah, hanya saja ketaatan itu di dalam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga hari ini teman-teman tetap semangat untuk mempelajari semuanya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.